Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Baca Masa Lalu. Kali ini saya akan membacakan sedikit ringkasan dari situs indonesia.go.id tentang fakta-fakta historis aksara Jawa dari Profesor Karparis. Berbasis penelitian inskripsi dari temuan prasasti maupun naskah kuno di Nusantara, Profesor H.G. de Karparis 1975 dalam bukunya Indonesian Paleography berjudul A History of Writing in Indonesia from the Beginning to CAD 1500 menyatakan aksara Jawa telah dikenal oleh masyarakat Nusantara setidaknya selama 1500 tahun yang lampau. Ia membagi perkembangan aksara Jawa ke dalam 5 periode sejarah. Mundur di awal Masehi sebagai periode awal atau pertama. Fase ini berlangsung hingga memasuki pertengahan abad ke-8. Saat itu, aksara Palawa awal dan Palawa akhir merupakan sarana masyarakat Nusantara menulis, tidak kecuali orang Jawa. Ketika itu, masyarakat di Indonesia sepenuhnya mengadopsi aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta dalam penulisan inskripsi resmi. Contohnya bisa disimak dari prasasti Kutai dari abad keempat Masehi, prasasti Tarumanegara, momen awal dari prasasti Sriwijaya hingga prasasti Canggal di Jawa Tengah di awal abad ke-8. Prasasti Kutai atau biasa disebut prasasti Yupa. Prasasti ini menjadi bukti kuat bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan. Prasasti Yupa berbentuk seperti tiang batu yang dipakai untuk mengikat kurban hewan atau manusia untuk dipersembahkan pada para dewa. Kedua, prasasti Tarumanegara. Ini dari kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara setelah Kutai. Letak kerajaan ini berada di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Lalu, prasasti Sriwijaya. Prasasti Sriwijaya kurang lebih ada 8 prasasti. Seperti prasasti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Bukit Sigantang, Karang Berahi, Leiden, Hujung Langit, Kota Kapur. Prasasti Canggal dari Jawa Tengah. Prasasti ini ditemukan di Kompleks Candi Gunung Wukir, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini merupakan salah satu peninggalan terpenting dari Kerajaan Mataram kuno di wilayah Jawa Tengah. Periode kedua ialah aksara Kawi awal berkisar antara 750 sampai 925 Masehi. Seperti kita tahu, istilah Kawi itu sinonim dengan istilah Jawa kuno. Penyebutan Jawa kuno sebagai padanan Kawi dipelopori oleh N.J. Krom. Dengan begitu, istilah Kawi awal dalam pembabakan Karparis ini juga sinonim dengan istilah Jawa kuno awal. Jika periode ini diperinci, maka pada kurun itu bisa dibedakan antara bentuk aksara fase kuno hingga ditemukannya bentuk standar aksara Kawi awal. Contohnya bisa disimak pada inskripsi yang ditulis di Prasasti Plumpungan, Prasasti Dinoyo, Prasasti Balitung, maupun prasasti-prasasti yang ditulis di sepanjang 910 hingga 925 Masehi. Prasasti Plumpungan ini menjadi cikal bakal kota Salatiga, ditemukan di Plumpungan, Desa Kauman Kidul atau Kauman Selatan, Kecamatan Sidoarjo. Prasasti
Yang kedua, prasasti Dinoyo. Prasasti ini ditemukan di Desa Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, sekitar 5 km sebelah barat dari pusat kota Malang, Jawa Timur. Ketiga, prasasti Balitung. Ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah. Periode ketiga yaitu aksara Kawi akhir atau Jawa kuno akhir, berkisar antara 925 hingga 1250 Masehi. Fase ini meliputi inskripsi di sepanjang era awal Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur, 910 hingga 947 Masehi, di sepanjang kekuasaan Raja Airlangga, 1019 hingga 1042 Masehi. Juga masih muncul di era Kerajaan Kediri, 1100 hingga 1220 Masehi. Periode keempat yang supaya mudah disebut saja dengan nama aksara Jawa Majapahit. Kaspari sendiri mengkategorikan periode ini sebagai aksara Jawa dan beberapa aksara regional pada periode Majapahit, berkisar antara 1250 hingga 1450 Masehi. Pada fase ini, aksara Jawa di Majapahit sudah jauh berbeda dengan aksara Pallawa sebagai induknya. Contohnya bisa disimak pada prasasti Kudadu di Mojokerto, prasasti Adan-Adan Bojonegoro, dan prasasti Singosari di Malang. Dan masih banyak contoh yang lain. Periode kelima yaitu aksara Jawa dari pertengahan abad ke-15 Masehi hingga sekarang. Orang sering menyebut kurun ini sebagai langgam aksara dari era Jawa Baru atau Jawa Modern. Dari adanya pembabakan historis ini segera bisa diketahui bahwa aksara Jawa sebagaimana kita kenal sekarang tidaklah terbentuk secara begitu saja, melainkan ia juga mengalami sejarah perkembangan dan pembentukan setiap periodenya. Artinya, bicara secara sederhana dan secara generalis tentang aksara Jawa, sejauh ini bisa disimpulkan secara historis, bermula dari aksara Pallawa, lalu ke Jawa kuno awal, kemudian Jawa kuno akhir, kemudian Jawa Majapahit, hingga barulah kemudian berkembang menjadi aksara Hanacaraka atau carakan. Mohon maaf jika penyampaian suara serta visualisasinya kurang menarik atau kurang nyaman didengarkan, serta informasi yang kurang lengkap. Saya mohon maaf. Untuk kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi dengan sedikit-sedikit latihan seperti ini. Oh ya, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika bagus silakan di-share, like, komen di bawah. Mau dicarikan informasi apa, dibacakan informasi apa. Yang jelas saya akan cari di Google. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.